Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 ingin mempresentasikan mengenai audit teknologi informasi pada klinik XYZ menggunakan COVID-5 domain DSS, Deliver, Service, and Support. Yang beranggotakan saya sendiri, Zarkasya Sarangkuti, dan Asraf Wisma Putra, dan Ihwanul Rizki. Langsung saja teman-teman, materi pertama akan disampaikan oleh Asraf Wisma Putra. Kepada saudara tersebut dipersilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan pada materi COVID-5. Yang pertama, COVID-5 adalah kerangka kerja yang dikembangkan oleh ISACA untuk mengatur, mengelola teknologi informasi di dalam organisasi. Kerangka ini bertujuan membantu organisasi mencapai tujuan strategisnya dengan memastikan bahwa TI dikelola secara efektif dan efisien. COVID-5 memberikan panduan komprehensif untuk mengelola risiko TI, meningkatkan kualitas layanan, mengoptimalkan sumber daya TI melalui 5 prinsip utama. Prinsip-prinsip meliputi memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan dengan fokus pada pencapaian nilai investasi TI, mencakup seluruh aspek organisasi, menerapkan pendekatan terintegrasi dan berbagai standar, memungkinkan pendekatan holistik menggunakan 7 penggerak utama, serta memisahkan tata kelola dan manajemen untuk memastikan perencanaan strategi dan implementasi operasional berjalan optimal. Salah satu domain penting dalam COVID-5 adalah DSS, yaitu Deliver, Service, dan Support yang berfokus pada pengelolaan layanan dan dukungan operasional TI, dan relevan dalam konteks penelitian ini. Pada latar belakang materi ini, teknologi informasi TI memainkan peran yang sangat penting dalam mendukung berbagai kegiatan operasional di berbagai sektor, termasuk sektor kesehatan. Penggunaan sistem informasi yang andal dan efisien menjadi faktor penentu dalam meningkatkan kualitas layanan dan kecepatan pengambilan keputusan. Klinik EIZ sebagai salah satu penyedia layanan kesehatan juga telah mengimplementasikan sistem informasi untuk mendukung operasionalnya, mulai dari pengelolaan data pasien, administrasi, hingga layanan medis. Dalam konteks ini, kerangka kerja COVID-5 merupakan salah satu metode yang digunakan untuk melakukan audit TI karena menyediakan pendekatan yang komprehensif. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk melakukan audit teknologi informasi di klinik EGZ menggunakan kerangka kerja COVID-5 pada domain DSS, guna mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan sistem informasi serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan TI di klinik EGZ. Baik, pada rumusan masalah, yang pertama adalah bagaimana tingkat kematangan sistem informasi di klinik EGZ berdasarkan kerangka kerja COVID-5 pada domain DSS. Yang kedua, apa saja kekuatan dan kelemahan dalam pengelolaan dan penyampaian layanan TI di klinik EGZ. Yang ketiga, rekomendasi apa yang dapat diberikan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan teknologi informasi di klinik EGZ. Baik, pada tujuan manfaat penelitian, yang pertama meningkatkan tingkat kematangan sistem informasi di klinik berdasarkan kerangka kerja COVID-5. Bagi klinik memberikan gambaran mengenai kondisi pengelolaan teknologi informasi saat ini dan rekomendasi perbaikan yang dapat diterapkan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi sistem informasi. Yang kedua, bagi akademisi sebagai referensi dalam penelitian terkait audit teknologi informasi, khususnya yang menggunakan kerangka kerja COVID-5 pada domain DSS. Yang ketiga, bagi praktisi TI sebagai panduan dalam mengimplementasikan audit TI dan meningkatkan tata kelola teknologi informasi di institusi kesehatan. Selanjutnya, materi akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Ihwanul Rizki. Pada Ihwanul Rizki, persilakan. Pustaka. Audit teknologi informasi di klinik XYZ menggunakan framework COVID-5 pada domain DSS, Deliver, Service, and Support.
dengan fokus pada aspek layanan operasional. Domain DSS dipilih untuk memastikan pengelolaan dan efektivitas layanan yang mendukung pencapaian tujuan organisasi. Beberapa penelitian juga menggunakan COVID-5 dengan domain berbeda untuk fokus pada keamanan, kepatuhan, atau pengawasan strategis. Dari kajian literatur, terlihat bahwa kebanyakan penelitian menggunakan domain MEA atau EDM untuk mengevaluasi kepatuhan, keamanan, atau pengawasan strategis. Penelitian di klinik XYZ yang menggunakan DSS menonjol karena mendukung produktivitas dan akurasi pencatatan data karyawan. Hal ini memberikan kontribusi penting sebagai panduan bagi institusi serupa dalam pengelolaan layanan operasional berbasis teknologi informasi dengan lebih efektif. Selanjutnya, fokus pengelolaan IT. Pengelolaan IT dalam konteks tata kelola IT governance biasanya difokuskan pada 5 area utama yang dikenal dengan kerangka kerja COVID atau Control Objective for Information and Related Technologies. Yang pertama, strategis alignment atau penyelarasan strategis. Area ini berfokus pada penyelarasan antara strategi bisnis dan strategi TI. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa investasi dan inisiatif TI selaras dengan tujuan dan prioritas bisnis organisasi, sehingga TI dapat mendukung pencapaian sasaran bisnis. Aspek utama yaitu penyelarasan proyek TI dengan visi dan misi organisasi, keterlibatan pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan TI, serta pengembangan rencana strategis yang mengintegrasikan TI dengan bisnis. Yang kedua, value delivery atau penyampaian nilai. Area ini memastikan bahwa TI memberikan manfaat dan nilai tambah bagi organisasi. Fokusnya adalah memastikan bahwa investasi dalam TI memberikan hasil yang diharapkan dan meningkatkan efisiensi serta efektivitas operasional organisasi. Aspek utamanya yaitu evaluasi manfaat proyek TI, pengelolaan portofolio investasi TI, pengukuran dan pelaporan hasil, serta pemantauan kinerja untuk memastikan bahwa TI berkontribusi pada pencapaian nilai bisnis. Yang ketiga, risk management atau manajemen risiko. Manajemen risiko bertujuan untuk mengidentifikasi, mengelola, dan mengurangi risiko yang terkait dengan penggunaan TI dalam organisasi. Fokusnya dalam memastikan bahwa risiko-risiko TI seperti keamanan, privasi, kepatuhan, dan gangguan layanan dapat diidentifikasi, dievaluasi, dan dikelola secara efektif. Aspek utamanya yaitu identifikasi risiko, analisis risiko, pengembangan kebijakan dan prosedur untuk mitigasi risiko, serta pengawasan dan pengelolaan risiko secara terus-menerus. Yang keempat, resource management atau manajemen sumber daya. Area ini berfokus pada pengelolaan sumber daya TI, termasuk sumber daya manusia, infrastruktur, aplikasi, dan data. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa sumber daya TI digunakan secara efisien dan optimal dalam mendukung operasi bisnis. Aspek utamanya yaitu pengelolaan dan alokasi sumber daya TI, pengembangan keterampilan dan kompetensi tenaga kerja, pemanfaatan perangkat keras dan perangkat lunak, serta pemantauan dan evaluasi penggunaan sumber daya. Yang kelima, performance measurement atau pengukuran kinerja. Area ini bertujuan untuk mengukur dan memantau kinerja TI dalam mendukung pencapaian tujuan bisnis. Fokusnya adalah memastikan bahwa efektivitas dari efisiensi dari layanan, proyek, dan investasi TI dapat diukur dan dievaluasi secara konsisten. Aspek utamanya yaitu pengembangan indikator, kinerja utama atau Key Performance Indicator atau KPI, pelaporan kinerja TI, evaluasi hasil proyek dan layanan, serta pelaksanaan audit dan review kinerja secara berskala. Gue geser kayak gini, Bang. Selanjutnya, prinsip COVID-5.
Yang pertama yaitu meeting stakeholder at need. Prinsip ini menekankan pentingnya memahami dan memenuhi kebutuhan semua pihak yang berkepentingan atau stakeholder dalam organisasi, baik internal maupun eksternal. Stakeholder ini bisa berupa manajemen puncak, karyawan, pelanggan, investor, dan regulator. Yang kedua, covering the enterprise end-to-end. COVID-5 dirancang untuk memberikan pandangan menyeluruh terhadap tata kelola dan manajemen TI dalam seluruh aspek bisnis perusahaan. Prinsip ini memastikan bahwa semua proses TI dari perencanaan hingga implementasi dipertimbangkan secara komprehensif. Yang ketiga, applying a single integrated framework. COVID-5 menyediakan satu kerangka kerja yang terintegrasi untuk mengelola tata kelola dan manajemen TI. Hal ini memungkinkan organisasi untuk menyelaraskan berbagai inisiatif TI dan menghindari duplikasi upaya. Yang keempat, enabling a holistic approach. Prinsip ini menekankan pentingnya mempertimbangkan semua aspek bisnis dalam mengelola TI. COVID-5 mendorong organisasi untuk melihat TI sebagai bagian integral dari strategis bisnis secara keseluruhan. Yang kelima, separating governance from management. Prinsip ini membedakan antara peran tata kelola atau governance dan manajemen atau manajemen. Tata kelola berfokus pada pengambilan keputusan strategis dan pengawasan. Sedangkan manajemen bertanggung jawab atas pelaksanaan keputusan tersebut. Enablers adalah faktor yang secara mandiri maupun kolektif mempengaruhi apakah sesuatu dapat bekerja. Dalam kasus ini adalah kepemimpinan dan manajemen dari perusahaan IT. Diagram enablers adalah seperti berikut. Diagram ini menggambarkan COVID-5 Enterprise Enablers atau enable perusahaan. COVID-5 atau COVID Control Objective for Information and Related Technology adalah kerangka kerja untuk tata kelola dan manajemen teknologi informasi atau TI. Diagram ini terdiri dari 3 tingkatan utama. Yang pertama tingkat atas, proses, organisasional struktur, dan kultur, etnik, and behavior. Ini mempresentasikan elemen-elemen tingkat tinggi dalam organisasi. Yang kedua, tingkat tengah, principle, policies, and framework. Ini merupakan panduan yang menghubungkan tingkat atas dengan sumber daya yang di bawahnya. Yang ketiga, tingkat bawah, information, service, infrastruktur, application, dan people, skill, and kompetensi. Ini merupakan sumber daya dasar yang diperlukan untuk menjalankan organisasi. Selanjutnya, komponen dalam diagram enablers. Yang pertama yaitu proses, yaitu praktik dan aktivitas untuk mencapai tujuan organisasi. Yang kedua, organisasional struktur, yaitu entitas pengambil keputusan dalam organisasi. Yang ketiga, kultur, etnik, dan behavior, norma dan nilai-nilai dalam organisasi. Yang keempat, principle, policy, and framework, yaitu panduan untuk menerjemahkan perilaku yang diinginkan ke dalam panduan praktis. Yang kelima, information, yaitu semua informasi yang diproduksi dan digunakan oleh organisasi. Yang keenam, service infrastruktur application, yaitu teknologi dan aplikasi yang menyediakan layanan TI. Selanjutnya atau yang terakhir atau yang ketujuh, yaitu people, skill, and competence, yaitu kemampuan individu yang diperlukan untuk menjalankan aktivitas organisasi. Sekian pemaparan dari materi saya. Selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Zarkasi Asrangkuti. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai metodologi penelitian, di mana terdapat jenis penelitian yang kami bahas ini adalah
termasuk ke dalam penelitian evaluatif, karena fokusnya adalah mengevaluasi dan mengukur efektivitas, efisiensi, dan keandalan sistem informasi absensi di klinik XYZ menggunakan framework COVID-5 pada domain DSS. Penelitian evaluatif ini bertujuan untuk memberikan gambaran tingkat kapabilitas saat ini dari sistem yang diaudit serta menawarkan rekomendasi perbaikan berdasarkan hasil evaluasi tersebut. Selanjutnya itu adalah tahapan penelitian. Yang pertama itu penentuan stakeholder needs dengan cara menentukan terlebih dahulu enterprise goals pada COVID-5 berdasarkan prioritas tertinggi menurut setiap stakeholder atau auditi di klinik XYZ dan memiliki keterhubungan dengan tujuan strategis instansi terkait. Yang kedua itu melakukan scoping terhadap analisis tata kelola IT klinik XYZ dengan cara mengidentifikasi tujuan instansi yang akan diselaraskan dengan enterprise goals pada COVID-5. Baru dilakukan hasil scoring. Hasil scoring tersebut nantinya ditentukan sebagai IT related goals pada COVID-5 yang mana mempunyai keterhubungan dengan enterprise goals terlebih terpilih sehingga nantinya akan menghasilkan proses IT terpilih. Tahapan selanjutnya yaitu pengumpulan data. Nah, di pengumpulan data ini sendiri kami melakukan observasi yaitu mengamati proses kerja yang terjadi di sistem TI klinik. Selanjutnya itu dokumentasi, memeriksa dokumen terkait seperti prosedur operasi standar, laporan sistem TI, dan kebijakan manajemen TI klinik. Tahapan selanjutnya yaitu menentukan dan menilai capability level pada setiap proses TI yang terpilih. Penilaian proses TI ini sendiri bertujuan untuk menentukan mengenai tingkat performansi dari setiap proses. Penilaian tersebut dilakukan dengan mengidentifikasi keberadaan dan kondisi setiap proses TI terpilih pada pengelolaan TI yang sudah ada pada klinik XYZ. Fakta yang ditemukan kemudian dipetakan pada COVID-5 proses capability model menggunakan rumus capability level sama dengan 0 tambah Y0 tambah Y tidak sama dengan Y1 tambah 2 tidak sama dengan Y2 tambah 5 tidak sama dengan Y5 per Z. Y0 itu sendiri adalah jumlah proses yang ada di dalam level N dan Z adalah jumlah proses yang dievaluasi. Selanjutnya yaitu memberikan rekomendasi berdasarkan IT proses yang terpilih. Dan yang terakhir adalah proses kesimpulan dan saran. Nah, selanjutnya kita masuk ke hasil dan pembahasan. Di mana di sini terdapat penilaian berdasarkan capability level. Yang pertama itu proses DSS-01 mengelola operasi atau manage operation yang tujuannya itu memastikan bahwa pengelolaan operasi perusahaan yang berkaitan dengan IT telah diselaras dengan strategi dan tujuan yang diharapkan oleh klinik XYZ. Selanjutnya itu ada penilaian capability level 2 untuk work product pada proses DSS-01 atau manage operation. Di mana pada capability level 2 ini, work product atau hasil kerja harus terkelola dengan baik, terdokumentasi, dan memadai untuk mendukung proses secara konsisten. Dalam konteks DSS-01, penilaian terhadap work product mencakup ketersediaan, kelengkapan, dan kualitas dokumentasi yang digunakan untuk mendukung operasional TI. Selanjutnya itu proses DSS-02 mengelola layanan permintaan dan insiden atau Managed Service Request and Incident. Pada proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa permintaan layanan dan insiden dikelola secara efisien. Hal ini mencakup pemulihan layanan dengan cepat dan efektif untuk meminimalkan gangguan bagi pengguna dan organisasi secara keseluruhan. Selanjutnya itu adalah penilaian capability level 1 untuk proses DSS-02, yaitu mengelola layanan permintaan dan insiden di klinik XYZ. Selanjutnya, penilaian capability level pada proses DSS-03, di mana pada proses ini yang pertama itu identifikasi masalah, klasifikasi masalah, dan prioritas masalah.
Selanjutnya proses DSS04 yaitu mengelola keberlangsungan atau manage continuity. Pada proses ini DSS04 mengelola keberlangsungan dalam kerangka kerja COVID-5 berfokus pada memastikan bahwa layanan TI tetap berjalan atau pulih dengan cepat setelah terjadi gangguan. Hal ini termasuk menentukan kebijakan kelangsungan bisnis, tujuan, dan ruang lingkupnya. Selanjutnya ada proses DSS05, yaitu mengelola layanan keamanan atau manage security. Pada proses ini yaitu mengelola layanan keamanan bertujuan untuk memastikan bahwa layanan keamanan TI melindungi aset informasi dari ancaman dan memenuhi kebutuhan bisnis. Yang tujuannya itu adalah yang pertama melindungi terhadap malware, pemasangan antivirus dan anti-malware, dan sebagainya. Selanjutnya adalah proses DSS06, yaitu mengelola pengendalian proses bisnis atau manage business process controls. Adalah salah satu proses dalam kerangka kerja COVID-5 di domain DSS06. Proses ini berfokus pada pengelolaan pengendalian internal untuk memastikan proses bisnis organisasi berjalan dengan efektif, efisien, dan sesuai dengan kebijakan, peraturan, serta standar yang berlaku. Nah, kesimpulan yang dapat kami ambil dari penelitian ini adalah berdasarkan audit teknologi informasi yang dilakukan pada klinik XYZ menggunakan kerangka kerja COVID-5 di domain DSS, ditemukan bahwa sebagian besar proses TI telah berjalan, namun masih berada di tingkat capability level 1 perform. Klinik XYZ sudah memiliki beberapa dokumentasi prosedur dan pemantauan, tetapi belum mencapai standar manajemen yang konsisten dan terdokumentasi secara menyeluruh pada setiap proses. Hal ini menunjukkan adanya gap antara kondisi saat ini dengan tingkat kapabilitas yang diinginkan, yaitu level 2 atau manage. Penerapan yang dilakukan klinik XYZ saat ini masih memerlukan peningkatan dalam aspek standarisasi, konsistensi dokumentasi, monitoring, dan evaluasi kinerja. Meskipun kontrol dasar telah ada, masih dibutuhkan perbaikan di berbagai aspek, seperti dokumentasi yang lebih lengkap, implementasi sistem monitoring secara terstruktur, dan analisis tren insiden untuk mendukung operasional yang lebih andal dan efisien. Baik, adapun beberapa saran yang dapat kami usulkan. Yang pertama itu adalah peningkatan dokumentasi prosedur. Klinik XYZ perlu menstandarisasi dan melengkapi dokumentasi pada setiap proses di domain DSS, seperti dokumentasi insiden, laporan pemantauan, dan catatan downtime. Dokumentasi ini akan memudahkan penelusuran dan perbaikan proses yang lebih akurat. Saran yang kedua adalah implementasi monitoring dan evaluasi rutin. Disarankan untuk menggunakan alat pemantauan real time yang lebih baik untuk mengidentifikasi potensi masalah sejak dini dan melakukan evaluasi kinerja secara berkala. Monitoring proaktif ini akan meningkatkan stabilitas layanan dan mengurangi risiko downtime. Saran yang ketiga yaitu pengelolaan kontrol layanan eksternal. Klinik XYZ sebaiknya mengelola hubungan dengan vendor eksternal secara lebih ketat dengan memastikan bahwa layanan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan klinik dan terintegrasi dalam monitoring yang dilakukan. Selanjutnya yaitu pelatihan keamanan bagi staf. Untuk meningkatkan kesadaran terhadap keamanan informasi, klinik XYZ dapat menyelenggarakan pelatihan berkala kepada staf, khususnya terkait perlindungan data pasien dan keamanan cyber. Saran yang terakhir yaitu peningkatan manajemen masalah dan insiden. Klinik perlu menerapkan root cause analysis secara formal pada setiap insiden yang terjadi untuk mencegah terulangnya masalah serupa. Selain itu, sistem pencatatan insiden perlu ditingkatkan agar lebih rinci, mencakup penyebab dan solusi yang telah diambil. Dengan menerapkan saran-saran tersebut, klinik XYZ diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi manajemen TI di domain DSS, sehingga mencapai capability level 2 yang diharapkan.
dan mendukung kualitas layanan kesehatan secara keseluruhan. Baik, demikianlah yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.